Halo teman-teman, selamat datang di video kedua kita ya, yang khusus bahas pengembangan kalimat efektif nih kali ini. Kalau di video pertama kita sudah kenal sama kalimat efektif secara umum, sekarang kita akan mendalami nih bagaimana cara mengembangkan supaya tulisan dan ucapan kita makin efektif dan mudah dipahami. Yuk langsung kita mulai. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalimat yang efektif dan bervariasi membuat teks lebih menarik serta mudah dipahami. Variasi kalimat tidak hanya mencegah kebosanan, tetapi juga memperindah gaya bahasa dan memperkuat pesan yang disampaikan. Keefektifan dalam kalimat ditentukan oleh struktur, kepaduan, kehematan, dan keindahan gaya. Seorang penulis yang baik peka terhadap kejenuhan pembaca dan berusaha menyusun kalimat dengan berbagai bentuk seperti kalimat berita, tanya, dan perintah agar tulisan lebih komunikatif dan hidup. Jadi, dalam menulis, kalimat yang efektif dan bervariasi itu sangat penting. Kenapa? Karena kalimat seperti itu tidak hanya mudah dipahami, tapi juga menyenangkan untuk dibaca. Variasi kalimat bisa membuat pembaca merasa lebih tertarik, seolah-olah nih mereka diajak ikut serta dalam alur pikiran penulis, bukan sekedar disuruh membaca dari awal sampai akhir. Kalimat yang terus-menerus sama bentuknya bisa terasa membosankan. Nah, maka dari itu kita perlu memikirkan variasi, entah itu dari susunan katanya, jenis kalimatnya, atau cara penyampaiannya. Di sini keefektifan kalimat sendiri bisa dilihat dari beberapa hal seperti struktur yang benar, kepaduan antar kalimat, kehematan kata, dan tentu saja gaya bahasa yang enak dibaca. Nah, menariknya penulis yang baik itu pada dasarnya juga seorang pembaca yang baik. Dia tahu nih betapa beratnya memahami bacaan yang rumit atau monoton. Karena itu, seorang penulis yang peka akan berusaha menyusun tulisannya agar pembaca tidak cepat lelah atau bosan, tapi justru merasa sedang berdiskusi dengan penulis melalui tulisan tersebut. Nah, salah satu cara untuk menciptakan kesan itu adalah dengan menggunakan ragam kalimat. Misalnya, kita tidak hanya pakai kalimat berita terus-menerus, tapi juga selipkan nih kalimat tanya atau perintah dengan ringan. Hal ini bisa membuat tulisan lebih hidup, lebih interaktif, dan terasa lebih dekat dengan pembaca. Selain itu, kita juga tidak boleh mengabaikan peran judul. Judul adalah hal pertama nih yang dilihat pembaca, maka dari itu ia harus jelas, singkat, tapi mampu mewakili isi tulisan. Kalau judulnya membosankan atau tidak menarik, kemungkinan besar pembaca tidak akan tertarik untuk melanjutkan. Padahal judul yang baik justru bisa jadi daya tarik utama agar orang mau membaca lebih jauh. Akhirnya dari keseluruhan ini kita bisa lihat nih bahwa dalam menulis, terutama dalam menyampaikan ide kepada pembaca, variasi dan efektivitas kalimat serta kekuatan judul semuanya berperan penting. Bukan cuma soal teknis kebahasaan, tapi juga soal bagaimana kita menyampaikan pesan secara menarik dan menyenangkan. Nah, pada materi ini kita akan membahas beberapa hal penting terkait kalimat efektif. Yang pertama, kita ingin tahu apa sebenarnya kalimat efektif itu dan unsur-unsur apa aja yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat prinsip-prinsip apa yang harus dipenuhi supaya sebuah kalimat bisa disebut efektif. Nah, tidak hanya itu, kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dan bagaimana memperbaikinya. Terakhir, materi ini juga membahas penerapan kalimat efektif secara baik dan benar dalam penulisan. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah supaya kita bisa memahami nih arti dan cara menyusun kalimat efektif dengan tepat, mengenai unsur dan prinsip dasar yang membangun kalimat efektif, serta memahami penggunaan konjungsi dan preposisi yang tepat dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian kalimat efektif. Di sini, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan gagasan sesuai maksud penulis atau pembicara, sehingga penerima pesan dapat memahami dan menyampaikannya kembali dengan tepat. Kalimat ini biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau yang biasa disebut SPOK, dan sering digunakan dalam karya ilmiah seperti makalah dan laporan penelitian. Kalimat efektif tidak harus pendek, bisa panjang selama informasinya jelas
jelas dan mudah dipahami. Untuk memahami penggunaannya, penting mempelajari ciri dan syarat kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang bisa menyampaikan gagasan atau maksud penulis atau pembicara dengan tepat. Artinya, orang yang menerima pesan tersebut bisa memahami dan mengulanginya sesuai dengan yang dimaksud. Biasanya, kalimat efektif terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan atau yang sering kita sebut SPOK. Nah, kalimat seperti ini sering digunakan dalam tulisan ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, dan sejenisnya. Tapi kalimat efektif itu bukan berarti harus selalu pendek. Kadang kalimat bisa panjang tapi tetap jelas dan mudah dimengerti. Sebaliknya nih, kalimat yang singkat tapi membingungkan tidak bisa disebut efektif. Jadi, penting banget bagi kita untuk memahami ciri-ciri dan syarat kalimat efektif supaya kita bisa membuat kalimat yang tepat dan mudah dipahami. Kemudian kita akan masuk ke ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif itu punya beberapa ciri penting yang harus kita perhatikan nih. Yang pertama, kalimat harus minimal punya unsur subjek dan predikat. Supaya apa? Supaya maknanya jelas. Selain itu, kalimat harus mengikuti aturan ejaan yang benar agar tidak membingungkan pembaca. Nah, kita juga perlu nih menggunakan diksi atau kata-kata yang tepat supaya pesan yang disampaikan jelas dan sesuai dengan maksud kita. Struktur kalimat harus logis dan sistematis, jadi pikiran yang kita sampaikan bisa mudah diikuti. Selain itu, bentuk bahasa dalam kalimat harus sejajar, artinya semuanya itu harus konsisten dan rapi. Kalimat efektif juga menekankan ide pokoknya supaya pembaca tahu nih apa yang paling penting. Nah, jangan lupa kalimat harus hemat supaya tidak bertele-tele tapi tetap lengkap maknanya. Terakhir, variasi struktur kalimat juga penting nih agar tulisan tidak monoton dan pembaca tetap tertarik. Jadi, dengan memperhatikan ciri-ciri ini kita bisa membuat kalimat yang efektif dan enak dibaca. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan atau penalaran. Nah, kalimat efektif itu harus logis, artinya mudah dipahami dan masuk akal. Ada beberapa cara penalaran yang bisa dipakai, seperti penalaran deduktif yang mulai dari hal umum ke hal khusus. Misalnya, semua manusia akan mati. Saya manusia, jadi saya juga akan mati. Ada juga penalaran induktif yang dari pengamatan menuju kesimpulan umum, seperti melihat burung yang bisa terbang dan menyimpulkan burung itu bisa terbang. Kemudian ada penalaran analogis yang menggunakan perbandingan, misalnya seperti mobil perlu bensin untuk bergerak, manusia juga perlu makan untuk bertahan hidup. Prosesnya dimulai dengan memahami kalimat, mengenali premisnya, menganalisis hubungan antar bagian kalimat, lalu menarik kesimpulan yang logis. Agar lebih jelas, perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Kalimat yang kurang efektif ini yaitu untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Nah, ini bisa diperbaiki menjadi kalimat yang lebih efektif. Contohnya, untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Jadi, memilih kata yang tepat juga penting supaya kalimat kita efektif dan mudah dimengerti. Kemudian kita masuk ke hematan atau ekonomi bahasa. Nah, dalam membuat kalimat yang efektif, penting untuk menggunakan kata-kata secara hemat, tapi tanpa mengurangi makna yang ingin disampaikan. Misalnya, kita harus menghindari pengulangan subjek jika sudah jelas, seperti kalimat karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Bisa dipersingkat menjadi karena rajin, dia menjadi juara 1. Selain itu, hindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Contohnya, Yarsa rajin olahraga agar supaya sehat. Lebih baiknya menjadi Yarsa rajin olahraga agar sehat. Dan kalau kata sudah menunjukkan jamak seperti hadirin, kita tidak perlu menambahkan kata para lagi. Nah, kehematan bahasa berarti menggunakan kata secara singkat dan tepat, sementara ekonomi bahasa bisa menekankan pada komunikasi yang efektif dan efisien. Kedua hal ini sangat penting untuk membuat pesan kita terlihat jelas, menghemat waktu, dan terkesan profesional. Jadi, dengan berbahasa hemat dan ekonomis, kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan mudah dimengerti. Kemudian ada penekanan atau ketegasan dalam kalimat. Untuk menekankan ide utama dalam sebuah kalimat, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama,
Kita bisa meletakkan kata atau frasa penting di awal kalimat supaya langsung menarik perhatian pembaca atau pendengar. Misalnya, Presiden mengharapkan. Nah, langsung menunjukkan siapa yang menjadi fokus. Kemudian, yang kedua, susun kata-kata secara logis dan runtut agar makna kalimat jelas dan mudah dipahami. Contohnya, kalimat yang urutannya benar akan lebih mudah dimengerti. Kayak contohnya bukan 100 ribu atau sejuta tapi berjuta-juta rupiah. Kemudian pengulangan kata atau repetisi juga dapat memperkuat penekanan pada suatu ide, seperti dalam kalimat saya suka akan wanginya, saya suka akan keindahannya. Kemudian selain itu menonjolkan pertentangan dalam kalimat juga membantu menegaskan pesan. Misalnya, Bruno bukan anak nakal tetapi baik dan penyabar. Kemudian terakhir menggunakan partikel penegas seperti lah dapat menonjolkan siapa atau apa yang menjadi fokus kalimat, seperti dalam kalimat April lah yang bertanggung jawab. Nah, dengan menerapkan cara-cara ini, pesan kita menjadi lebih tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh audiens. Kemudian kesejajaran dalam kalimat efektif. Nah, dalam kalimat efektif penting sekali nih untuk menjaga kesejajaran. Artinya, kita harus menggunakan bentuk, kata, atau makna yang sama secara konsisten. Ini bisa terlihat pada penggunaan imbuhan atau dalam struktur klausa ketika membuat kalimat majemuk. Kalau tidak sejajar, kalimat jadi terasa kurang tepat dan bisa membingungkan pembaca. Misalnya, kalimat Ayu menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kurang tepat nih karena bentuk katanya tidak sejajar. Kalimat yang benar dan efektif adalah Ayu menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Jadi, menjaga kesejajaran membantu kalimat kita menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Kemudian kita akan membahas mengenai ketepatan dalam kalimat efektif. Di sini informasi dalam kalimat harus tepat dan sesuai sasaran, sehingga memerlukan ketelitian. Hal yang perlu diperhatikan meliputi penggunaan kata yang tepat, kesesuaian kata berpasangan, dan menghindari peniadaan preposisi. Jadi, dalam membuat kalimat yang efektif ini, ketepatan itu penting banget. Artinya, informasi yang kita sampaikan ini harus pas dan sesuai dengan tujuan kita. Nah, untuk itu kita harus hati-hati dalam memilih kata yang tepat, memastikan kata-kata yang berpasangan itu cocok, dan jangan sampai ada preposisi yang hilang atau salah tempat. Misalnya pada kalimat jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Nah, ini kurang tepat nih karena susunannya kurang jelas. Nah, kalau diubah jadi jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah, kalimatnya jadi lebih jelas dan tepat sasaran. Jadi ketepatan bikin pesan kita mudah dipahami dan tidak bikin bingung. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal kecermatan dalam kalimat efektif. Nah, di sini kalimat efektif harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda atau ambigu. Pemilihan kata atau diksi harus tepat agar makna hanya satu dan tidak membingungkan. Jadi, kecermatan ini penting banget karena berkaitan dengan kejelasan makna. Intinya, kalimat yang kita buat harus jelas dan tidak bikin orang bingung atau salah paham. Salah satu contohnya adalah menghindari kalimat yang punya tafsir ganda atau ambigu. Misalnya nih, kalimat mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, kita jadi bingung yang terkenal itu mahasiswanya atau perguruan tingginya. Nah, supaya lebih jelas, kalimat itu bisa kita ubah nih jadi dua versi tergantung maksudnya. Kalau yang terkenal itu mahasiswanya, kita bisa bilang mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Tapi kalau maksudnya perguruan tinggi yang terkenal, kita bisa ubah menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, dari situ bisa kelihatan nih bahwa kecermatan dalam memilih dan menyusun kata jadi sangat berpengaruh dalam komunikasi. Jadi hati-hati ya waktu nulis atau berbicara, pastikan maknanya tidak menimbulkan tafsir lain. Kemudian kita membahas mengenai kepaduan dalam kalimat efektif. Di sini kepaduan berarti informasi yang disampaikan harus utuh, tidak terpecah-pecah atau bertele-tele. Hindari penyisipan kata yang tidak perlu seperti daripada atau tentang antara predikat dan objek.
Jadi yang dimaksud dengan kepaduan itu adalah bagaimana kita menyampaikan informasi secara utuh dan jelas tanpa terpecah-pecah atau bertele-tele. Misalnya, dalam sebuah kalimat kita harus hindari menyelipkan kata-kata seperti tentang di antara kata kerja dan objeknya kalau memang tidak diperlukan. Contohnya kalimat, novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Sebenarnya bisa kita buat jadi lebih ringkas dan padat. Jadi seperti novel ini membahas persahabatan di sekolah. Dengan begitu kalimatnya jadi lebih efektif dan langsung ke poinnya tanpa mengurangi maknanya. Jadi menjaga kepaduan dalam kalimat ini penting banget supaya pembaca atau pendengar tidak bingung dan informasi yang disampaikan juga tetap jelas. Kemudian selanjutnya ada kesepadanan dalam kalimat efektif. Jadi dalam membuat kalimat yang efektif, kita harus memastikan nih struktur kalimatnya lengkap, minimal dengan unsur subjek dan predikatnya. Misalnya kalimat Sela belajar di kelas. Di situ Sela sebagai subjek dan belajar sebagai predikat. Kalau unsur ini lengkap, kalimat kita bisa jadi lebih jelas dan mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi, jangan sampai nih ada yang terlewat supaya pesan yang ingin kita sampaikan bisa tepat sasaran. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk nih ke pembahasan tentang variasi kalimat efektif. Jadi, variasi ini intinya adalah cara mengubah bentuk kalimat tanpa mengubah maknanya. Tujuannya supaya tulisan atau pembicaraan kita tidak monoton dan tetap enak dibaca atau didengar. Contohnya gimana? Kita bisa ubah nih kalimat aktif jadi pasif atau sebaliknya. Misalnya, bidan muda itu belum dikenal masyarakat. Kita bisa variasikan jadi masyarakat belum mengenal bidan muda itu. Maknanya tetap sama ya, tapi susunannya beda. Selain itu, kita juga bisa pakai kata-kata yang bersinonim, tambahin kata modal seperti pasti atau tentu, atau pakai frasa-frasa yang maknanya sepadan. Gampang kan? Yang penting walaupun bentuk kalimatnya berubah, pesan yang mau kita sampaikan tetap jelas dan tidak berubah. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas soal konjungsi atau kata hubung. Nah, di sini konjungsi adalah kata hubung yang menghubungkan antar kata, frasa, klausa, kalimat atau paragraf, termasuk dalam kata tugas yang berfungsi sebagai gramatikal, bukan leksikal. Jadi, konjungsi itu sebenarnya sederhana banget. Fungsinya cuma satu, menghubungkan. Bisa antar kata, antar frasa, antar klausa, bahkan antar kalimat atau paragraf. Nah, jenis-jenisnya ada beberapa. Yang pertama yaitu konjungsi koordinatif. Ini menghubungkan dua hal yang setara, contohnya kayak dan atau tetapi. Misalnya, ayah dan ibu sedang pergi bekerja. Lalu ada konjungsi subordinatif. Ini bisa dipakai buat menghubungkan klausa yang tidak setara. Biasanya menunjukkan hubungan sebab akibat, waktu dan sebagainya. Contohnya, karena, sejak, meskipun. Misalnya, pada kalimat dia tetap belajar meskipun sedang sakit. Kemudian ada juga konjungsi korelatif. Ini biasanya dipakai berpasangan kayak baik maupun tidak hanya tetapi juga. Misalnya pada kalimat baik guru maupun murid harus disiplin. Kemudian yang terakhir ada konjungsi antar kalimat dan antar paragraf. Ini bisa muncul di awal kalimat seperti namun, oleh karena itu, atau sebaliknya untuk menyambung ide dari kalimat sebelumnya. Intinya, konjungsi itu penting banget buat bikin kalimat kita nyambung dan enak dibaca. Tapi ingat, karena konjungsi itu termasuk kata tugas, dia tidak punya arti leksikal sendiri. Artinya baru terasa kalau dirangkai dalam kalimat. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas soal preposisi atau kata depan dalam bahasa Indonesia. Nah, preposisi ini fungsinya penting banget, yaitu untuk menunjukkan hubungan antar kata satu dengan kata lainnya. Misalnya hubungan tempat, waktu, atau tujuan. Secara umum, preposisi dibagi jadi dua jenis utama, yang tunggal dan yang majemuk. Preposisi tunggal itu yang terdiri dari satu kata aja, contohnya seperti di, ke, dari, dengan, untuk, tentang, oleh, dan sebagainya. Ada juga yang bentuknya memakai imbuhan, misalnya bersama, menuju, selama, mengenai, melalui, dan bagaikan. Lalu ada juga preposisi majemuk yang terdiri dari dua kata, biasanya
bisa berdampingan seperti daripada, kepada, oleh karena, atau yang berkorelasi seperti antara, dengan, atau dari titik-titik sampai ke. Jadi kata-kata ini saling berkaitan walaupun terpisah dalam kalimat. Nah, yang terakhir ada juga preposisi yang dipasangkan dengan nominal lokatif. Misalnya, di atas meja, kemudian ke dalam rumah, atau dari sekitar kampus. Bahkan dalam konteks tertentu kita bisa pakai preposisi seperti di depan, ke tengah, tanpa perlu tambahan kata-kata lagi, asal maknanya sudah jelas. Jadi intinya penggunaan preposisi ini perlu kita pahami supaya kalimat yang kita buat tidak rancu dan tetap enak dibaca atau didengar. Itu ya teman-teman. Nah, kita sampai juga nih di kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya intinya ini kalimat efektif itu dibuat dengan memilih kata yang tepat dan hemat supaya pesan yang ingin disampaikan jelas dan tidak bertele-tele. Struktur kalimat juga harus rapi dan seimbang supaya apa? Supaya gampang dipahami. Selain itu, penting juga nih untuk menghindari kata-kata yang bikin ambigu dan tidak bisa pakai variasi kalimat, dan kita bisa pakai variasi kalimat, konjungsi serta preposisi yang pas supaya komunikasi kita tetap lancar dan menarik. Dengan cara ini pesan kita bisa sampai dengan jelas dan efektif ke orang yang membaca atau mendengar. Nah, sekian dulu nih pembahasan tentang pengembangan kalimat efektif. Semoga setelah ini kamu bisa lebih percaya diri membuat kalimat yang jelas dan tepat sasaran. Jangan lupa juga like dan subscribe supaya tetap update dengan video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.